Berita pertama, selesai sudah Piala Asia, Shin Tae-yong berani katakan hal ini. Timnas Indonesia harus kalah 1-3 dari Jepang dalam laga terakhir grup di Piala Asia. Hasil ini membuat Jepang memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Sedangkan Timnas Indonesia masih harus menunggu laga lain dari grup I dan F untuk bisa mengetahui nasibnya di Piala Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong membagikan perasaannya setelah merampungkan fase grup di Piala Asia bersama Timnas Indonesia. Secara individu sebagai pelatih, turnamen besar seperti ini selalu memberikan saya perkembangan dan kesan tersendiri. Kata Shin Tae-yong, saya melatih salah satu tim terlemah di Piala Asia, jadi ini juga menjadi pengalaman tersendiri bagi saya. Indonesia sekarang ranking 146, tapi jika melihat realitas permainan, sebenarnya itu tidak sesuai dengan ranking FIFA kami sekarang. Dan saya ingin menyampaikan bahwa tim saya adalah tim yang termuda dengan mendapatkan pengalaman bermain melawan tim terbaik di Asia akan membantu kami terus berkembang, kata Shin Tae-yong. Berita kedua, tak mainkan Shane Patinama. Keputusan Shin Tae-yong disayangkan netizen saat Timnas Indonesia kalah dari Jepang di Piala Asia. Netizen soroti keputusan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang tak memainkan Shane Patinama saat melawan Jepang di Piala Asia tahun 2023. Netizen menyayangkan hal itu dengan menyinggung perjuangan Shane Patinama yang harus bergabung ke Timnas Indonesia usai menemani ibunya. Ya, Timnas Indonesia menelan kekalahan 1-3 dari Jepang di laga terakhir grup di Piala Asia. Kekalahan dari Jepang membuat Timnas Indonesia menempati posisi ketiga 3 poin. Sedangkan Timnas Jepang, mereka menempati tempat kedua dengan 6 poin. Sementara itu, Shane Patinama menjadi trending topik di media sosial. Sebab, banyak netizen menyangkan pemain berusia 25 tahun itu tak mendapat kesempatan bermain di Piala Asia tahun 2023. Shane udah jauh-jauh dari Belanda dan meninggalkan ibundanya yang baru sembuh. Malah gak dikasih kesempatan bermain, tulis salah satu netizen Indonesia. Berita ketiga, meski kalah dari Jepang, performa Timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023 bikin Zainuddin Amali puas. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, mengomentari penampilan Timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023, meski skuad Garuda baru saja kalah dari Jepang. Zainuddin Amali mengaku puas dengan performa Timnas Indonesia. Ia juga mengatakan Timnas Indonesia memang masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi segera mungkin. Dengan begitu, tim tersebut bisa lebih kuat untuk melaju ke babak 16 besar. Ya, puaslah. Tapi hasilnya harus terima. Kami melawan negara yang jauh di atas. Jepang peringkat 17 dunia itu luar biasa bisa seperti itu, kata Zainuddin. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang ada menjadi pelajaran untuk siapapun pelatihnya dan menjadi koreksi untuk pertandingan yang akan datang, lanjutnya. Sementara itu, kekalahan ini membuat Timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar makin tipis. Sebab, Timnas Indonesia finish di posisi ketiga pada klasemen akhir grup D dengan 3 poin. Berharap masuk 4 tim peringkat 3 terbaik Piala Asia tahun 2023 untuk lolos ke 16 besar. Tetapi, penentuan nasib Timnas Indonesia harus bergantung ke laga di grup lain. Berita keempat, Shin Tae-yong pakai strategi unik saat Timnas Indonesia kalah dari Jepang di Piala Asia. Elkan Bagot dipasang sebagai striker. Strategi unik Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia kalah dari Jepang di Piala Asia. Bek Timnas Indonesia, Elkan Bagot, dipasang sebagai striker. Ya,
Ada momen yang menarik yang tersaji dalam duel timnas Indonesia vs Jepang. Momen itu terjadi ketika memasukkan Elkan Baggwa di menit ke-73 dengan menggantikan Egy Maulana Fikri. Alih-alih dimainkan untuk memperkukuh lini pertahanan, ternyata pemain Ipswich Town itu justru bermain sebagai striker. Situasi ini jarang terjadi di timnas Indonesia. Kemungkinan Shin Tae-yong melakukan strategi ini sebab situasi deadlock, sehingga memasang Elkan Baggwa sebagai striker guna menjangkau bola-bola udara. Sayang, timnas Indonesia akhirnya tetap harus menelan kekalahan dari Jepang. Hasil yang cukup disayangkan, karena sejatinya skuad Garuda wajib meraih kemenangan, guna lolos langsung ke 16 besar dengan status peringkat kedua. Tapi ya sudahlah, semua pemain sudah menampilkan permainan yang terbaik. Coba beri tanggapan kalian di kolom komentar ya. Berita kelima. Soal nasib Shin Tae-yong usai timnas Indonesia kalah dari Jepang. Zainuddin Amali menegaskan kami serahkan ke Erick Thohir. Zainuddin Amali angkat bicara soal nasib Shin Tae-yong dalam menangani timnas Indonesia. Dia menyatakan nasib Shin Tae-yong ada di tangan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Zainuddin Amali mengatakan jajaran pengurus PSSI memang sudah melakukan rapat terkait dinamika yang ada. Hasilnya, hanya Erick Thohir yang punya wewenang memberikan keputusan terkait masa depan Shin Tae-yong. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menegaskan kembali saat ini belum mengetahui kepastian kontrak Shin Tae-yong dalam melatih timnas Indonesia. Apakah akan lanjut atau tidak? Kontrak pelatih asal Korea Selatan itu sendiri diketahui akan habis pada Juni tahun 2024, beberapa hari lalu. Kami sudah rapat exco PSSI. Kami sepakat menyerahkan ke Pak Erick yang akan memutuskan soal pelatih timnas Indonesia senior dan U23. Kata Zainuddin Amali. Kontrak belum tahu. Bagaimana keputusan di Ketua Umum? Kami akan ikut hasil rapat resmi, kata Zainuddin.